Sahabat wanita, salam jumpa. Saya Anneke kembali hadir di ruang dengar Anda saat ini. Bagaimana kabar Anda? Saya selalu berharap kabar baik dan sehat menjadi berita terbaik Anda kepada kami. Sahabat wanita, banyak orang bilang kalau sudah tua, pasti ada saja gangguan kesehatan yang dialami. Mulai dari hipertensi, kolesterol, diabetes, sampai gangguan tulang dan sendi. Nah, di bagian pertama acara Wanita Berpengharapan ini, informasi tentang lansia, tulang, dan sendi akan saya bagikan untuk Anda. Dan di bagian kedua nanti, Ibu Lilis Gantari akan mengingatkan kita untuk tabah menghadapi tekanan batin. Selamat mengikuti. Sahabat wanita, lansia rentan mengalami gangguan tulang dan sendi akibat kemampuan fisiknya yang menurun. Ini fakta yang memang tidak bisa dipungkiri. Menjadi lansia atau lanjut usia membuat kemampuan fisik seseorang menurun, bahkan lebih rentan untuk terserang penyakit. Nah, salah satu masalah yang rentan terjadi adalah gangguan tulang dan sendi. Ada banyak penelitian yang menyebutkan kalau gangguan akibat penuaan ini disebabkan kurangnya beraktivitas. Faktanya memang, aktivitas fisik mampu membantu mengurangi risiko untuk mengalami masalah pada tulang atau sendi. Itu sebabnya para lansia juga perlu tahu berbagai masalah pada tulang dan sendi yang bisa mengganggu kegiatan sehari-hari. Dengan mengetahui gangguannya, Anda bisa lebih paham tindakan penanganan yang bisa dilakukan sesegera mungkin. Kita fokus pada gangguan tulang dan sendi ya. Gangguan tulang dan sendi pada lansia ada yang namanya osteoporosis. Ini salah satu gangguan tulang dan sendi yang rentan terjadi pada lansia. Masalah ini lebih rentan terjadi pada wanita lansia. Saat terjadi gangguan, tulang menjadi lebih mudah untuk patah. Pada wanita lansia dan sudah mengalami menopause, kadar estrogen dalam tubuhnya menurun. Padahal, fungsi hormon estrogen adalah untuk mencegah pengeroposan tulang. Selain itu, beberapa lansia mungkin tidak terlalu memperhatikan makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Nah, bisa jadi makanannya tidak mencukupi kebutuhan harian dari kalsium dan vitamin D. Jadi para wanita lansia yang sudah menopause jangan lupa, makanan yang cukup kalsium dan vitamin D sangat dibutuhkan. Nah, gangguan tulang dan sendi lainnya yang umum menyerang lansia adalah osteoartritis. Hal ini terjadi karena faktor usia yang sudah menua dan ausnya sendi. Gangguan yang disebut juga dengan rematik ini terjadi akibat gangguan metabolisme disertai perubahan pada sistem muskuloskeletal pada lansia. Faktor risikonya juga bisa dipengaruhi oleh aktivitas pada kehidupan sehari-hari. Masalah ini lebih rentan terjadi pada wanita yang usianya di atas 55 tahun atau sudah termasuk lansia. Risikonya diperparah kalau seseorang mengalami obesitas, sebab beban yang berlebih bisa menyebabkan robekan pada sendi. Jadi para wanita yang usianya di atas 55 tahun, jangan lupa juga untuk menjaga berat badan tubuh supaya tidak mengalami obesitas dan tidak mengganggu osteoartritis. Gangguan yang lain adalah rheumatoid arthritis. Lansia juga rentan untuk mengalami gangguan pada sendi karena peradangan. Hal ini bisa menyebabkan pembengkakan, nyeri, dan kaku pada sendi yang terserang.
Selain faktor usia, seseorang yang punya faktor genetik juga lebih rentan untuk mengalami masalah ini bahkan sebelum memasuki usia lanjut. Itu sebabnya kalau seseorang punya faktor risiko terkait masalah ini, ada baiknya untuk melakukan pemeriksaan rutin bahkan sebelum mencapai lanjut usia. Beberapa sumber juga menyebut kalau osteomalasia juga termasuk salah satu gangguan tulang dan sendi yang rentan terjadi pada lansia. Masalah ini bisa membuat tulang menjadi lunak, sehingga lebih rentan untuk patah. Penyebab dari gangguan ini adalah asupan vitamin D yang tidak memadai. Nah, lansia yang kurang memperhatikan asupan vitamin D atau jarang berjemur di pagi hari bisa mengalami masalah ini. Jadi gangguan tulang dan sendi pada lansia ada yang namanya osteoporosis, osteoartritis atau rematik, ada rheumatoid arthritis, dan ada osteomalasia. Faktor usia bisa meningkatkan risiko dari berbagai masalah ini. Itu sebabnya pemeriksaan rutin dan pola hidup sehat perlu diterapkan sehingga risiko terjadinya masalah ini bisa diturunkan. Nah, sekarang kita pelajari lagi apa bedanya antara osteoporosis dan osteoartritis. Walaupun mengalami kondisi yang sama, yaitu masalah pada tulang, tetapi ada perbedaan yang jelas antara osteoporosis dan osteoartritis. Masalah pada osteoporosis lebih kepada kerusakan yang terjadi karena keropos tulang, sehingga menyebabkan tulang patah. Sedangkan osteoartritis lebih disebabkan karena peradangan sendi yang mengakibatkan kaku dan nyeri. Osteoporosis adalah kondisi tulang memburuk, di mana pori-pori tulang mengalami pengeroposan, sampai akhirnya tulang kehilangan masanya dan menyebabkan patah tulang. Penyebab utama osteoporosis adalah kurangnya pembentukan tulang yang kuat di masa muda karena tidak mendapatkan kalsium yang cukup. Selain itu, bisa juga karena terlalu sering menggunakan kortikosteroid, kurang olahraga, karena kanker tulang, dan bisa juga karena penyakit yang disebabkan oleh peningkatan kadar hormon kortisol yang tidak normal. Pada beberapa kondisi, osteoporosis lebih sering terjadi pada wanita daripada pria, dari ras Asia dan Kaukasia, karena kebiasaan merokok yang bisa menghambat kepadatan tulang, karena gangguan makan di mana seseorang tidak mendapat asupan nutrisi yang sesuai dan biasa dialami oleh mereka yang mengalami bulimia, karena faktor keturunan juga, dan karena permasalahan tiroid. Gejala yang dialami oleh orang-orang yang mengidap osteoporosis adalah kehilangan tinggi badan, tubuhnya menyusut, nyeri punggung yang parah, dan perubahan postur badan. Osteoporosis seringkali terjadi pada orang-orang yang menginjak usia 50 tahun ke atas. Osteoporosis bisa mengganggu kemampuan seseorang untuk berjalan, bahkan bisa menyebabkan cacat yang berkepanjangan atau bahkan permanen. Mengkonsumsi susu, vitamin D, latihan menahan beban, dan menerapkan gaya hidup sehat adalah cara-cara untuk menghindari atau mencegah osteoporosis. Nah, bagaimana dengan osteoartritis? Kondisi osteoartritis juga dialami oleh tulang, tetapi pada osteoartritis yang terjadi adalah serangan kepada tulang rawan yang mengalami aus dan kerusakan pada sendi-sendinya. Pada kondisi ini, gejala yang dialami adalah rasa sakit yang luar biasa, kekakuan pada sendi, sehingga sulit menggerakkan jari-jari atau bahkan tangan dan kaki, sehingga membuat gerakan tubuh terbatas.
Gejala osteoartritis biasanya datang secara bertahap dan biasanya dirasakan pada pagi hari, terutama ketika sendi tidak bergerak dalam jangka waktu lama. Lalu pada saat digerakkan, yang terjadi adalah kesulitan menggerakkan sendi. Bisa jadi ini adalah gejala awal osteoartritis. Biasanya, yang mengidap osteoartritis adalah mereka yang berusia 60 tahun ke atas ataupun yang pernah mengalami cedera serta sering melakukan gerakan berulang dalam jangka waktu lama. Faktor risiko lain yang menyebabkan osteoartritis adalah kelebihan berat badan, perkembangan sendi yang tidak tepat, faktor genetik, stres yang diakibatkan oleh gerakan berulang yang cenderung terjadi pada para atlet dengan kebiasaan melatih fisik sedemikian rupa, yang pada akhirnya ada peningkatan ausnya kartilago atau tulang rawan. Meskipun beberapa faktor pemicu osteoporosis dan osteoartritis punya gejala yang hampir sama, osteoporosis dan osteoartritis sama-sama terjadi pada tulang, bisa saja Anda mengalami kedua gangguan ini secara berbarengan. Jadi untuk kesehatan tulang dan mencegah penyakit tulang, ada baiknya dilakukan pencegahan dini dengan mengkonsumsi makanan sehat yang mengandung kalsium, asam lemak omega 3, sayuran, dan protein sehat. Selain itu, melakukan olahraga aktif, baik kardio maupun angkat beban, sangat disarankan, tapi jangan berlebihan. Berikan juga tubuh waktu untuk beristirahat, untuk memulihkan diri dari aktivitas fisik yang Anda lakukan. Kalau sekarang gangguan ini sudah Anda alami, tidak ada cara lain selain melakukan pemeriksaan dan mengikuti pengobatan rutin. Sahabat wanita, setelah mengikuti informasi ini, saya berharap Anda tabah menjalani pemeriksaan dan pengobatannya. Ternyata ketabahan bukan hanya dibutuhkan untuk pengobatan, tetapi juga untuk menghadapi hidup. Sesaat lagi Ibu Lilis Kantari akan hadir di ruang dengar Anda dengan pelajaran tabah menghadapi tekanan batin. Selamat menyimaknya sesudah sebuah lagu berikut ini. Sengsaraku, Engkau yang menghitung air mataku, Kau tampung dalam kirbat-Mu. Ya Tuhan, Kau tahu hatiku yang hancur, namun ku percaya. Sengsaraku, Engkau yang menghitung air mataku, Kau tampung dalam kirbat-Mu. Ya Tuhan, Kau tahu hatiku yang hancur, namun ku percaya. Musuhku akan mundur waktu ku berseru, yakin Allah di pihakku. Kepada Allah hatiku percaya, tangan kanan-Mu memberi kemenangan. Sengsaraku, Engkau yang menghitung air mataku, Kau tampung
Sahabat, kata tabah gampang kita ucapkan dan juga mudah kita pakai untuk menasehati orang lain. Ketika teman atau keluarga kita ditimpa kemalangan, kesulitan, kesedihan, batin tertekan, kita secara otomatis menasehatinya agar menjadi tabah. Tabah bisa kita lakukan, walaupun itu tidak mudah dan seringkali kita gagal melakukannya. Sahabat, dalam Alkitab ada sebuah kisah seorang wanita yang bernama Hana. Dikisahkan, Hana tinggal bersama suami dan madunya karena suaminya yang bernama Elkana itu memiliki istri yang lain bernama Penina. Hana tinggal serumah dengan Penina madunya itu. Dan Penina lebih beruntung dari Hana karena Penina dikaruniai seorang anak, sedangkan Hana tidak. Namun rupanya Penina bukanlah wanita yang baik. Penina sering menyakiti hati Hana. Hana sering menangis karena Penina selalu menyakiti hatinya. Namun, Hana tidak membalas sakit hatinya. Ia tabah menghadapi madunya yang jahat itu. Tidak ada yang peduli dan mengerti perasaan Hana, termasuk suaminya sendiri. Bahkan seorang imam yang bernama Eli juga tidak mengerti apa yang dirasakan oleh Hana. Hana tetap tabah. Hana tahu bahwa hanya Tuhan yang mengerti dan peduli kepadanya. Oleh sebab itu, Hana hanya bisa mengungkapkan semua kesedihan dan keluh kesahnya kepada Tuhan. Hana tahu bahwa Tuhan senantiasa mendengarkan doanya, dan Hana juga yakin bahwa Tuhan akan menolongnya. Apa isi doa Hana kepada Tuhan? Mari kita mendengarkannya. Dalam doanya, Hana berkata, "Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Setahun setelah Hana berdoa, Tuhan mengabulkan permohonan Hana. Hana kemudian mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang bernama Samuel. Hati Hana bersukacita dan penuh dengan ucapan syukur. Kisah Hana ini bisa Anda baca dalam kitab 1 Samuel pasal yang pertama. Sahabat, bagaimana jika Anda di posisi Hana? Apakah Anda juga akan menyakiti hati Penina yang telah menyakitinya? Apakah Anda termasuk wanita yang tabah seperti Hana? Sahabat, kalau Hana tidak tabah, bisa saja ia membalas sakit hatinya. Kalau Hana tidak tabah, ia bisa saja meminta suaminya untuk menceraikan Penina. Bahkan, kalau Hana tidak tabah, ia bisa saja marah dan kecewa kepada Tuhan. Ketabahan Hana menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Tuhan akhirnya menjawab doa Hana. Tuhan mengabulkan permohonan Hana. Tuhan membuka kandungannya, dan Hana mendapatkan seorang anak laki-laki. Apa artinya tabah? Tabah berarti tetap kuat dan kuat hati dalam menghadapi persoalan, pencobaan, tekanan batin, dan lain sebagainya. Jadi, bila seseorang dikatakan tabah, itu berarti ia memiliki hati yang tetap dan kuat. Hati yang tetap dan kuat berarti tidak gampang putus asa, tidak gampang kecewa, tidak gampang mengeluh, juga tidak gampang marah. Di dunia ini banyak hal yang membuat kita menderita, dan seringkali sumber penderitaan itu bukan dari diri kita sendiri. Contohnya seperti kisah Hana tadi. Hana menderita tekanan batin karena suaminya memiliki istri lain. Ini bukan kesalahan dan kemauan Hana. Hana menderita
karena ia tidak dikaruniai anak. Ini juga bukan karena kesalahan Hana. Hana menderita karena ia sering disakiti hatinya oleh madunya. Ini juga bukan penderitaan yang disebabkan oleh kesalahan Hana. Kita juga bisa menderita batin seperti Hana. Penderitaan yang kita alami bisa saja bukan akibat kesalahan kita. Penderitaan bisa menimpa kita akibat dari kesalahan atau kejahatan yang dibuat oleh orang lain. Banyak wanita yang menderita batin karena suaminya selingkuh. Banyak wanita yang menderita fisik dan batin karena suaminya sering mabuk dan memukulinya. Dan ada banyak wanita menderita karena harus bekerja keras demi kehidupan suami dan anak-anaknya. Sahabat, saya yakin bahwa setiap wanita ingin selalu tabah dalam menghadapi penderitaan, khususnya penderitaan yang bukan akibat dari kesalahannya sendiri. Namun, bagaimana wanita bisa menjadi tabah? Atau bagaimana wanita bisa memiliki hati yang tetap dan hati yang kuat dalam menghadapi penderitaan? Hati yang kuat akan muncul dari iman yang kuat. Iman yang kuat berarti percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan peduli dan mendengar doa dan permohonan kita. Iman yang kuat akan memberi kekuatan yang besar untuk memikul penderitaan. Iman yang kuat akan mendorong seseorang untuk bergantung kepada kekuatan dan kuasa Tuhan. Tanpa iman yang kuat kepada Tuhan, seseorang yang mengalami penderitaan akan mudah putus asa, mengeluh, kecewa, dan menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Iman yang lemah tidak mempercayai kuasa dan kekuatan Tuhan. Dan iman yang lemah tidak akan menimbulkan ketabahan. Sahabat, saya yakin Anda juga ingin tabah dalam menghadapi persoalan dan penderitaan yang mungkin saat ini membuat batin Anda tertekan. Percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Percayalah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Percayalah bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan dan kelegaan, serta kebahagiaan, serta ketenangan kepada Anda. Kepercayaan Anda akan menghasilkan ketabahan, dan ketabahan akan membawa Anda kepada sukacita yang kekal. Saya ingin menutup siraman rohani hari ini dengan membacakan nyanyian Raja Daud yang terdapat dalam Mazmur pasal yang ke-23. Raja Daud berkata, "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa." Semoga nyanyian Raja Daud ini menguatkan iman Anda dan membuat Anda tabah dalam menghadapi tekanan batin yang membuat Anda menderita. Tuhan memberkati. Walau ku tak memiliki indahnya dunia ini, namun ku memilikimu, segalanya bagiku. Sekalipun ku miliki seisi dunia ini, namun semuanya semu, tiada yang abadi.
indahnya dunia ini, namun ku memilikimu, segalanya bagiku. Sekalipun ku miliki seisi dunia ini, namun semuanya semu, tiada yang abadi. Semua kan berlalu, semua sementara, semua pasti berakhir. Berharaplah padanya. Kesedihan akan berlalu, kebahagiaan pun berakhir. Berharaplah hanya kepadanya, satu-satunya. Sahabat wanita, silakan perbanyak ketabahan Anda, baik untuk pengobatan dan menjaga kesehatan, sekaligus menghadapi tekanan batin. Kalau Anda punya pertanyaan, mau menanggapi acara ini, atau ingin berbagi pengalaman hidup, silakan kirimkan kepada kami, Wanita Berpengharapan, bisa melalui SMS atau WhatsApp di nomor 081 333 777 386. Sekali lagi di nomor 081 333 777 386. Saya Anneke mohon diri, tabahlah menjalani hidup. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.